Halo, selamat pagi. Apa kabarnya, motovlog Padang? Semoga kalian diberikan kesehatan, dilapangkan rezeki. Amin. Di pagi yang cerah ini, Kota Padang mulai bergeliat. Aktivitas di pagi hari ini adalah jam masuk kantor. Terbukti di jalan bypass ini sangat ramai oleh karyawan-karyawan yang hendak masuk kantor. Rata-rata di jalan ini adalah pusat pemerintahan, perkantoran, kampus, rumah sakit, dan lebih utamanya yaitu industri retail dan pabrik. Oke. Tema kita kali ini adalah Padang Surat Nadi, perekonomian Kota Sumatera Barat. Jalan bypass yang cukup lebar dan luas ini menjadi tontonan tiap hari kemacetan. Bisa dilihat sangat ramai dan begitu padat kendaraan pribadi atau bermotor. Ini sudah bisa kita pungkiri setelah pemindahan beberapa pusat perkantoran ke jalan bypass ini, menjadikan kawasan bypass menjadi sangat ramai sekali. Bahkan di beberapa titik, mau pagi, siang, atau malam, tetap macet seperti di Bintang Suranci tadi. Jalan bypass sudah lebih 25 tahunan dibangun. Awalnya bisa pesimis karena jalur ini awalnya masih betul dilewati kendaraan pada ambulannya, karena fasilitas yang penunjang jalan ini belum dibangun, seperti lampu, Pertamina, PSBU, dan juga beberapa fasilitas misalnya tambal ban atau bengkel. Dahulunya pada awal bangun bypass ini sangat seram. Maksudnya seram begitu adanya pembegalan dan perampokan di jalan. Maka di awal pembangunan bypass ini masih satu jalur ini. Masih satu jalur, belum dua jalur. Awal mula bypass ini dibangun, orang lebih memilih memakai jalur lama di kawasan Adinegoro untuk mengakses ke Bukit Tinggi.
Sekarang bisa kalian lihat jalurnya sangat ramai mobil, apalagi di jam-jam pergi dan pulang kantor. Dan di Padang sendiri untuk tol atau jalan bebas hambatan sendiri atau 3-in-1 tidak ada atau belum ada. Nah, jalur lintas ini ada distributor Toyota waktu 2000. Kita sekarang berada di kilometer 10, tepatnya di Kelurahan Balai Baru, Gunung Karya, Jakarta. Memang sekarang rambu lalu lintas atau khususnya traffic light mulai difungsikan di beberapa jalur seperti ini, padahal ini adalah jalur kecil, tapi karena di sebelah kanan ini adalah akses ke perumahan Belimbing atau perumahan di Gunung Karya, menjadikan kawasan ini sangat ramai. Nah, di sebelah kanan adalah jalur menuju Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang. Rumah Sakit pemerintah ini. Kita rujukan kesehatan. Depan itu kita udah masuk ke jalan apa air pacak, yaitu pusat perkantoran Balai Kota Padang, dimana setelah pasca gempa besar 2009 dinilai pemerintahan Kota Padang perlu memindahkan pusat perkantorannya ke daerah yang lebih aman dari zona gempa atau tsunami. Ya, Balai Kota Padang, tempat Wali Kota Padang berdinas. Bisa dilihat begitu pentingnya jalur bypass ini bagi aktivitas masyarakat, karena akan mempersingkat waktu dan jarak tempuh apabila hendak menuju Lubu Buaya ataupun kawasan Teluk Bayur, karena jalur ini membentang sebagai ring road di kawasan Kota Padang dan juga membelah antara kawasan bebas tsunami dengan yang aman tsunami. Karena dulu mitos atau cerita-cerita yang beredar di kalangan masyarakat Kota Padang, kita akan lebih aman atau zona yang dinyatakan aman apabila sudah sampai di bypass ini. Jadi dahulu kalau ada gempa-gempa aja, orang ini udah di dalam bypass ini udah berkumpul semua di sini dan buat tenda atau sekedar pengamatan dulu di jalur ini. Jujur, setelah gempa besar kemarin dan juga tsunami di daerah lain,
menjadikan sikap malas dan tanggap Kota Padang, warga Kota Padang akan musibah tsunami yang akan datang lebih cepat. Jadi mereka lebih, apabila sudah ada gempa atau seruan tsunami, mereka akan tahu di mana tempat lari atau berlindung. Kita sudah mulai memasuki kawasan Lubuk Minturun, kawasan agrowisata Kota Padang. Kawasan bypass bisa kalian lihat sendiri, di kanannya itu ada gudang-gudang besar sekali. Karena jalur ini tidak dilakukannya jalur buka tutup untuk kendaraan besar. Karena kalau dimasuk ke Kota Padang atau ke perkotaan, mobil-mobil tonase atau bawa angkutan barang dan logistik tidak boleh masuk dari jam 6 sampai jam 12, lalu dari jam 4 sampai jam 7. Karena apabila masuk akan menjadi kemacetan. Makanya para pelaku usaha lebih aman membangun gudang atau pabriknya di kawasan ini. Jadi aktivitas distribusi logistik jadi gampang. Ini adalah kawasan Lubuk Minturun. Oke.